teman-teman, nama saya Fidal Disambana. Hari ini aku akan membaca berjudul Kisah Nabi Daud dan Seekor Ulat. Kisah Nabi Daud dan Seekor Ulat. Nabi Daud merupakan nabi yang sangat taat kepada Allah, sehingga Allah memberikan keistimewaan pada beliau berupa kepercayaan untuk menyebarkan kitab Zabur. Beliau merupakan seorang pemikir dan pelajar yang baik. Suatu ketika beliau sedang membaca kitab Zabur sembari duduk tenang dalam suraunya. Tak disangka ada seekor ulat merah berada di dekatnya. Alhasil Nabi Daud mengawasi ulat tersebut sambil berpikir dalam hati, apa yang Allah harapkan dari ulat kecil ini. Sesaat setelah Nabi Daud berpikir demikian, seketika Allah memberikan izin bagi ulat tersebut untuk sanggup berkata-kata seperti manusia. Ulat merah itu pun kemudian berkata kepada Nabi Daud, "Wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan kepada untuk selalu membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu wallahu akbar setiap hari sebanyak 1000 kali pada siang hari, pada malam harinya. Allah Subhanahu Ta'ala menggilhamku untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebanyak 1000 kali juga. Kemudian ulat tersebut berkata kepada Nabi Daud, "Lalu apa yang dapat kau katakan kepadaku agar aku mendapat faedah darimu?" Ya Nabi, temku untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebanyak 1000 kali juga. Kemudian ulat tersebut berkata kepada Nabi Daud, "Lalu apa yang dapat kau katakan kepadaku agar aku mendapat faedah darimu?" Ya Nabi, mendengar perkataan ulat tersebut, Nabi Daud menjadi sadar. Beliau sadar bahwa dirinya
khilaf. Dia telah memandang remeh makhluk Allah yang terlihat kecil dan tak bisa apa-apa. Padahal mereka bahkan bisa lebih dahsyat ibadah terhadap Allah dengan cara mereka. Alhasil, Nabi Daud pun memohon ampun dan berserah diri pada Allah. Begitulah sifat Nabi Daud sebagai pemikir yang bijak. Sejak saat itu dia tidak akan menganggap rendah lagi segala makhluk ciptaan Allah. Pelajaran dari kisah ini, kita jangan sampai memandang rendah dan meremehkan orang lain seperti ulat dalam kisah ini. Ia terlihat kecil, namun ternyata ia selalu mengingat Allah. Sekian cerita saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.